pulang, saya berguru. Saya berguru cari ilmu kebal, supaya hebat, karena saya pikir saya nggak punya masa depan lagi. Saya mau mengikuti teladan atau cara hidup abang-abang saya yang ditakuti di kampung pada saat itu. Jadi saya pikir kalau ditakuti orang itu hebat. Saya pikir kalau mereka melakukan sesuatu dan tidak ada perlawanan itu hebat sekali menurut saya pada saat itu. Dan akhirnya saya mau seperti mereka. Karena saya mau, saya cari ilmu, ilmu kebal. Saya berguru, ada orang hebat, saya datang ke situ. Saya juga ikut silat atau bela diri ya, karena saya berpikir kalau saya hanya punya ilmu kebal, tapi kalau saya nggak bisa, saya nggak punya ilmu bela diri, maka bisa kalah juga. Nah, karena itu saya belajar ilmu bela diri, saya sempat belajar karate juga, lalu disertai dengan ilmu kebal tadi. Ya, macam-macam. Saya dengar ada orang hebat di sana, ada dukun sakti di sana, saya datang ke situ, lalu saya belajar, lalu ilmunya diturunkan kepada saya. Sampai saya punya buku itu sangat tebal dan saya bawa kemana-mana. Ada bukunya, buku yang berisi tentang ilmu kebal. Teman-teman saya ya ketemu lagi dengan teman-teman yang nakal, teman-teman yang hidupnya nggak karu-karuan. Saya bergaul lagi dengan mereka. Dan akhirnya saya terjebak dengan pergaulan mereka. Komunitas saya, komunitas orang-orang yang ganas. Mereka semua preman-preman yang ditakuti di sekitar kampung saya pada saat itu. Sampai suatu ketika, suatu kali dalam kondisi kami sudah mabuk, karena kami tidak mau bayar. Kami nggak mau bayar uang minuman kami, serta rokok yang sudah kami beli dari tokonya dia. Lalu kami nongkrong lagi di halaman teras rumahnya. Ketika kami sudah mabuk, kami nggak mau bayar. Nah, pemilik toko itu ngamuk. Dia ngamuk, apalagi kami udah nggak karu-karuan di situ, teriak-teriak, nyanyi. Pada saat malam hari, kami lakukan hal yang demikian. Pada saat malam hari. Jadi, karena pemilik toko ini nggak terima keadaan kami yang seperti itu, ya kami yang salah, karena nggak mau bayar, eh, dia marah-marah. Dan karena dia marah-marah, kami gebukin dia. Jadi pemilik toko itu kami gebukin. Sampai dia babak belur. Kami banyak, keluarga dari pemilik toko itu melaporkan keadaan suaminya kepada saudaranya. Jadi di sekitar itu ada beberapa rumah dan itu rumah saudaranya. Karena kami yang salah, dengan panasnya saudaranya ini datang, dia teriak dari jauh, dia bawa pisau, dia mau menggertak kami lah supaya kami takut dan bisa menyelesaikan masalah menurut dia. Dia gertak kami, begitu dia datang bawa pisau, yang namanya orang mabuk, orang yang sudah teler begitu, ya nggak ngerti lagi yang namanya kebaikan. Akhirnya kami semperin dia. Ya, saya saat itu saya mau datangin dia, saya lihat pisau di tangannya, saya kabur, saya takut. Hampir saja pisaunya itu mengenai badan saya, hampir. Tapi puji Tuhan, kebetulan saat itu ada kursi panjang di samping saya, sehingga kursi panjang itu saya dorong ke arahnya dia, dan itu menghalangi dia untuk menusukkan pisaunya ke badan saya. Abang saya yang ikut dengan kami pada saat itu, dia lari, dia tangkap orang yang kejar saya khususnya, karena yang paling dekat dengan dia pada saat itu adalah saya yang bawa pisau ini. Jadi dia kejar orang itu, dia tangkap dengan tidak bisa bergerak lagi. Kebetulan ada kayu besar di samping saya, sebesar lengan saya ini. Saya hantam di kepala orang itu dan kayu itu patah. Saya hantam di kepalanya dan kayunya patah. Teman-teman saya yang lain mengerumuni dia dan akhirnya terjadilah pembunuhan di situ.
pisau yang dibawa oleh orang tadi itu, pisau yang dibawa itu teman-teman saya ambil dan menusukkannya ke badan orang itu. Nah, orang itu dibawa ke rumah sakit dan tidak sampai ke rumah sakit, di jalan dia sudah meninggal. Nah, sejak saat itu kami sangat ketakutan. Kenapa? Karena kami sudah dilaporkan ke polisi, melakukan tindakan pembunuhan. Dan ada nama saya di situ. Ada nama saya menjadi salah seorang buronan polisi, kasus pembunuhan. Nah, kami pulang ke rumah, diliputi dengan rasa ketakutan yang sangat takut sekali. Karena berurusan dengan polisi, saya belum pernah, dan kali pertama saya berurusan dengan polisi saat itu, dan sangat ketakutan. Nah, karena ketakutan itu, teman-teman saya yang lain juga melarikan diri, mereka kabur, saya juga kabur, dan saya memilih saat itu tinggal di hutan. Tidak ada rumah, bahkan kebun aja nggak ada di situ. Hutan kalau di kampung saya itu benar-benar hutan, di mana kayunya, pohon-pohonnya sangat besar. Dan saya tinggal di situ. Saya sangat takut ditangkap polisi. Saya nggak mau dipenjara. Ada beberapa teman-teman yang lain juga ikut dengan saya dalam kelompok kami. Sementara yang lain, kami yang terlibat dalam kasus itu sekitar 9 orang. Jadi sebagian berpencar, yang ikut saya sekitar 3 atau 4 orang. Ya, ganti-gantian. Kami ketakutan. Di malam hari kami tidur di hutan, makanan hanya diantar oleh keluarga, itu pun kalau mereka tahu posisi kami di mana. Kalau mereka nggak tahu posisi kami di mana, maka yang terjadi adalah kelaparan. Di tengah hutan di mana tidak ada orang, kami seringkali mengalami kelaparan yang luar biasa di situ. Selama kurang lebih 3 minggu, saya melarikan diri di hutan karena menjadi buronan polisi, kasus pembunuhan. Saya merasa sangat takut, ada rumput yang bergoyang saja, atau buah dari pohon yang ada di hutan, itu jatuh, atau kayu patah begitu ya, ada suaranya, suara terdengar saja kami sudah lari, melarikan diri, sudah kabur, kami kirain ada orang, ada polisi. Ada binatang lewat saja, dengan ada bunyinya, kami sudah ketakutan melarikan diri, meskipun malam-malam. Dan bayangkan itu di tengah malam, tanpa lampu ya, menderita sekali lah pokoknya. Itu peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa yang sangat terkesan di dalam diri saya. Sampai pada suatu ketika, karena saya tidak kuat lagi, saya tidak bisa lagi memilih bertahan untuk tetap tinggal di hutan. Muncul suara hati saya, berdoa kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah kesulitan yang sangat sulit, penderitaan yang saya alami di hutan, hati saya berbicara. Cari Tuhan. Ya. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau ada, selamatkan aku. Itu doaku. Saya tantang Tuhan. Tuhan, kalau Engkau ada, selamatkan aku dari kasus ini. Lalu aku bilang begini, Tuhan, aku janji untuk bertobat dan mau menjadi pelayan. Itu janji di tengah hutan, di tengah malam, ya sambil ini saya sedih menceritakannya. Itu peristiwa yang sangat terkesan dalam diri saya. Saya seperti merasakan situasi malam hari itu. Tuhan, karena tidak ada jalan lain. Tiba-tiba di dalam diri saya ketika saya berdoa seperti itu kepada Tuhan, seperti ada kekuatan, muncul sebuah pengharapan, dan
ketika saya tantang Tuhan, jika Engkau ada, selamatkan aku dari kasus ini, dan aku mau bertobat, mau menjadi pelayan-Mu. Ada kekuatan dari dalam diri saya memberikan sebuah keberanian. Tuhan ada, pasti Tuhan ada. Tapi saya juga tahu bahwa ini akibat daripada perbuatan saya yang salah. Nah, mulai saat itu, besoknya, karena ada keberanian di dalam hati saya itu muncul, saya mulai datang sendiri ke rumah tanpa tunggu keluarga mengantar makanan di hutan. Saya datang sendiri. Rasa takutnya sudah mulai berkurang. Ya, polisi memang menurut informasi sering lewat di sekitar kampung kami mencari kami begitu. Tapi rasa ketakutan itu sudah mulai berkurang ketika saya berdoa kepada Tuhan. Saya tantang Tuhan, kalau Engkau ada, selamatkan aku, dan aku mau berubah, aku mau bertobat. Aku janji Tuhan, itu nazar saya kepada Tuhan, aku mau menjadi pelayan. Nah, selang beberapa hari kemudian setelah saya berdoa itu, saya ditelepon oleh om saya yang ada di Bandung. Om saya ini seorang pendeta. Dia bilang ke saya, bagaimana kalau kamu pergi saja dari kampung, kamu ke Bandung aja. Dia bilang begitu sama saya. Lalu saya bilang, ngapain di Bandung? Dia bilang, kamu melanjut kuliah aja. Kan kamu udah selesai. Ya waktu itu saya, waktu pulang ke Nias, saya ambil paket C. Saya ambil paket C. Jadi dia tahu saya sudah ambil paket C. Dia bilang, kamu lanjut kuliah aja. Kan kamu sudah selesai paket C. Jadi kamu bisa melanjut kuliah. Gimana caranya saya mau pergi dari Pulau Nias sementara saya mesti lewat kota begitu. Kalau polisi lihat saya, gimana caranya? Lalu saya berdoa lagi sama Tuhan. Saya sudah mulai cari Tuhan saat itu, meskipun saya belum mengerti Tuhan itu seperti apa, tapi saya yakin Tuhan ada. Saya belum tahu Tuhan Yesus itu seperti apa, Allah Bapa itu seperti apa, Roh Kudus itu seperti apa, tapi saya tahu bahwa ada Tuhan. Nah, kepada Tuhan yang saya tahu dia ada itulah saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau benar Engkau mau menyelamatkan aku dari kasus ini, aku berjanji aku mau menjadi pelayan-Mu, selamatkan aku, dan aku mau keluar dari Pulau Nias. Aku mau ke Bandung, mau melanjut kuliah. Dan makin muncul keberanian saya bersama dengan teman saya juga yang pengen ikut ke Bandung. Jadi kami ada 2 orang pada saat itu. Dia juga terlibat kasus ini. Jadi dia bilang kepada saya, ayolah kita coba aja. Lalu kami memberanikan diri, kami pergi ke Bandung. Kami naik kapal waktu itu ya. Kami naik kapal supaya kami tidak diketahui oleh polisi, kami menyamar. Ya, kami nyamar dan ada teman yang lain yang mengantar tas kami sampai di pelabuhan. Karena kami bawa buku dikirain mahasiswa begitu. Memang ada polisi di situ, ada polisi lihat kami, tapi mereka tidak menduga itu adalah kami. Kami lewat saja. Nah, luar biasanya tidak ada lagi rasa ketakutan itu. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, tidak ada lagi rasa ketakutan, yang ada berani saja. Lalu kami lewat. Lalu setelah sampai di Bandung, ternyata kuliah yang dimaksud oleh om saya ini adalah kuliah teologi. Saya bikin berkas saya kirim ke salah satu kampus di Bandung pada saat itu. Saya mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Bandung. Tapi karena saya tidak memiliki pengetahuan teologi, nggak pernah baca Alkitab, saya dites dengan pengetahuan Alkitab. Nah, gimana bisa lulus? Saya ditanyain perjanjian lama ada berapa kitab, perjanjian baru ada berapa kitab. Saya nggak bisa jawab. Ada juga pengetahuan umum yang lain. Dan akhirnya, saya nggak diterima di sekolah teologi. Saya ditolak. Nah, saya tanya Tuhan lagi, apa benar ini Tuhan? Saya sudah mengikuti
eh, cara Tuhan saya mau sekolah teologi, sekarang saya ditolak nih dari STT ini. Nah, lalu om saya bilang, kamu coba lagi di STT yang lain. Lalu saya coba di STT yang lain. Nah, puji Tuhan, saya nggak tahu caranya Tuhan luar biasa ya. Kasih karunia, saya diterima di kampus itu. Ya, saya diterima tanpa syarat. Saya nggak bisa ngisi tesnya, pengetahuan umum juga saya terbatas, karena waktu masih sekolah nakal, apalagi tidak selesai SMA, hanya paket C saja. Jadi pengetahuan umumnya juga tidak bagus, pengetahuan Alkitabnya juga tidak bagus, tapi diterima di situ. Diterima di STT, luar biasa. Nah, saya tinggal di asrama waktu saya di STT STT Inti Bandung namanya. Saya tinggal di asramanya. Waktu saya tinggal di asrama, saya memiliki komunitas yang baik di situ. Saya punya komunitas yang baik. Tapi yang namanya kebiasaan buruk itu sangat sulit dilepaskan. Terlebih yang paling sulit dilepaskan itu adalah rokok dan narkoba. Kedua hal itu, rokok dan narkoba itu sangat sulit dilepaskan. Nah, saya ikuti kegiatan-kegiatan rohani. Waktu itu kebetulan ada kegiatan retreat dan saya ikuti kegiatan retreat itu. Saya didoakan, tumpang tangan, dan ditantang. Ya, kalau ada orang yang mau benar-benar mau mengikuti Yesus dan mau terlepas dari kebiasaan buruknya, silakan maju ke depan. Dalam diri saya bilang itu saya. Saya mau melepaskan semuanya itu. Dan puji Tuhan, buku saya yang sudah saya perjuangkan selama saya di NIAS, saya habiskan banyak uang di situ, saya bakar. Saya bakar dan saya mulai pelan-pelan meninggalkan kebiasaan buruk saya. Saya meninggalkan minum minuman keras, tidak pernah lagi ketika sejak di kampus. Tapi rokok itu saya masih ngerokok. Nah, di kampus STT itu nggak boleh ngerokok. Kalau ketahuan ngerokok, kita langsung dipecat, tidak main-main. Nah, saya sembunyi-sembunyi. Itu sampai semester 5 saya masih ngerokok. Dan narkoba ada keinginan untuk melakukannya, tetapi karena bantuan daripada komunitas saya, dan juga saya tidak tahu aksesnya, saya mau dapat di mana. Jadi itulah yang menolong saya untuk tidak mendapatkan ya, barang itu. Jadi saya nggak pernah narkoba ketika saya di Bandung. Itu juga karena komunitas. Nah, sementara rokok ini yang paling sulit untuk saya lepaskan. Semester 5 STT, saya masih ngerokok. Tapi sembunyi-sembunyi. Saya keluar dan saya ngerokok. Sampai saya berdoa juga kepada Tuhan untuk pergumulan. Beberapa kali saya coba ingin berhenti, tapi kembali lagi. Coba berhenti lagi, kembali lagi. Bayangkan saya ngerokok sejak kelas 4 SD. Sejak kelas 4 SD, kecanduannya luar biasa. Dan saya giliran mau berhenti, sangat sulit untuk melepaskannya. Saya berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong saya mau melepaskan diri saya dari pengaruh rokok ini, kecanduan rokok ini. Tuhan bantu saya, Roh Kudus tolong saya, berikan aku kekuatan supaya aku bisa melepaskan rokok. Pelan-pelan secara bertahap saya mulai bisa melepaskannya. Terakhir saya ngerokok itu semester 7. Nah, dari semester 5, semester 7 itu udah satu-satu. Jadi udah jarang-jarang ngerokoknya. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya sampai saya bisa meninggalkan semuanya itu. Saya bisa tinggalkan rokok, saya bisa tinggalkan narkoba, saya bisa tinggalkan minuman keras, saya juga bisa tinggalkan karakter buruk saya juga bisa tinggalkan ilmu kebal yang sudah saya
pelajari selama ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, kalau berdasarkan kemampuan saya Tuhan, saya tidak mampu. Saya manusia yang terbatas. Tapi saya mau mengandalkan Tuhan. Saya terus berdoa. Saya juga minta ada pembimbing rohani saya pada saat itu menolong saya untuk lepas dari kebiasaan buruk itu. Mereka mendoakan saya setiap waktu, mereka dukung saya, mereka bimbing saya lah ketika saya di Bandung. Nah, puji Tuhan saya bisa lepaskan semuanya itu sampai saya lulus di STT Inti Bandung. Ya, saya lulus dan saya setelah lulus dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat. Nah, di sini kenapa saya bisa seperti itu? Ada beberapa hal, saudara-saudari. Hidup saya itu buruk karena orang-orang yang menjadi figur saya buruk. Hidup saya baik juga karena figur orang-orang yang saya tiru adalah orang-orang yang hidupnya baik. Hidup saya buruk karena pergaulan yang buruk. Ya, karena saya bergaul dengan orang-orang yang hidupnya buruk. Lalu saya juga bisa berubah hidupnya jadi lebih baik karena saya ada di komunitas yang baik. Itu juga yang dicatat di dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Saya baca untuk kita ya. Dia bilang begini saudara-saudari di dalam Amsal 22 sampai ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Alasannya ayat 25. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang lekas gusar, maka kita akan menjadi biasa dengan cara hidupnya yang seperti itu. Nah, ini bukan hanya berbicara tentang orang yang lekas gusar, orang yang cepat marah, tetapi dalam hal yang lain juga di mana kita bergaul akan cenderung mempengaruhi kehidupan kita. Itu yang saya alami selama saya sebelum bertobat ya, di mana saya bergaul, hidup saya sama seperti mereka. Teman-teman saya karakternya seperti itu, maka juga dipastikan karakter saya sama seperti mereka. Nah, itulah yang dikatakan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Dia bilang begini, 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi akibat pergaulan buruk saya, itu mempengaruhi seluruh kehidupan saya. Bahkan hampir kehilangan masa depan saya. Untung saja ditangkap Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya tidak ditangkap Tuhan ya, atau kalau tidak ada krisis di mana saya harus bertobat karena tidak ada jalan lain. Saya nggak tahu hidup saya seperti apa sekarang. Ketika saya menjadi buronan polisi itu, mungkin saya sudah masuk penjara. Atau saya mungkin lebih buruk hidupnya. Dan menjadi sampah masyarakat. Bikin kegaduhan. Nah, di ayat 34 itu dia bilang begini, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka mereka akan mempengaruhi kehidupan kita. Mereka mempengaruhi hidup kita. Makanya dia bilang dengan tegas, janganlah kamu sesat. Sesat dalam hal apa? Yaitu sesat di dalam hal pergaulan buruk. Sesat di dalam hal kepada siapa kita berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang hidupnya buruk, dengan cara hidup yang tidak karu-karuan, maka kebiasaan baik kita meskipun kita sudah baik, akan dirusak oleh kebiasaan buruk mereka. Nah, apalagi saya pada saat itu tidak punya kebiasaan baik. Nah, begitu saya masuk di dalam komunitas mereka yang hidupnya ngawur, hidupnya kacau, nah saya makin tenggelam. Makanya saya bisa terlibat narkoba, judi, mabuk-mabukan, jadi preman. Nah, karena komunitas saya. Nah, makanya saya sering ajarkan ketika saya sudah dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat, saya ajarkan kepada anak-anak pemuda. Nah,
Saya ajarkan begini kepada mereka. Kita harus punya prinsip. Prinsip di dalam membangun hubungan atau membangun pergaulan. Prinsip itu yang saya tanamkan adalah berdasarkan pengalaman saya ya. Apakah ketika saya bergaul dengan orang itu, saya semakin cinta Tuhan? Nah, itu prinsip yang pertama. Dan ini berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang. Prinsipnya adalah ketika saya bergaul atau berteman dengan orang itu, ingat ini, apakah kita semakin cinta Tuhan atau justru sebaliknya? Nah, kalau kita semakin cinta Tuhan ketika kita bergaul dengan orang itu, nah lanjutkan hubungan dengan orang tersebut. Nah, apakah kita semakin rajin berdoa ketika kita bergabung dalam komunitas itu? Apakah kita semakin rajin baca Alkitab ketika kita berteman dengan orang itu? Apakah kita semakin rajin ke gereja ketika kita berteman dengan orang itu? Apakah kita semakin melayani pekerjaan Tuhan ketika kita bergaul dengan orang itu? Nah, ini prinsip yang harus ada di dalam diri setiap kita. Prinsip di dalam membangun hubungan. Karena saya sudah mengalaminya, hidup saya rusak karena pergaulan saya, hidup saya baik karena ada orang-orang di sekitar saya yang mendukung saya. Apakah saya semakin rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin melayani pekerjaan Tuhan? Nah, itu ukurannya. Nah, lalu yang kedua, prinsip di dalam membangun hubungan atau membangun sebuah pertemanan kepada orang lain yang seringkali saya tanamkan kepada jemaat yang saya layani adalah apakah ketika saya berteman dengan dia, ketika saya bergaul dengan dia, kita tersambung dengan orang ini, kita semakin dewasa di dalam memikirkan hal-hal masa depan, yang bersifat masa depan. Apakah kita semakin dewasa? Nah, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama, apakah kita semakin cinta Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin melayani. Nah, prinsip yang kedua, ketika saya bergaul dengan orang ini, apakah saya semakin dewasa? Karena dewasa bukan ditentukan oleh umur ya. Ada orang yang sudah dewasa, tetapi umurnya masih umur 20-an atau belasan, tapi sangat dewasa. Dia bersikap baik, tenang, bisa memberikan solusi terhadap sebuah persoalan. Dia berhikmat. Nah, dewasa tidak ditentukan oleh umur, karena dewasa itu tergantung bagaimana kepada siapa kita bergaul ya, karena di dalam Amsal juga begitu. Kalau kita bergaul dengan orang bijaksana, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Nah, di dalam Amsal 13 ayat 20 saya baca untuk kita, dia bilang begini. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Siapa bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Memang awalnya ketika kita bergaul dengan orang bijak, kita kelihatannya bodoh karena kita belum bijak. Dan itu yang saya alami ketika saya di Bandung, ketika saya masuk sekolah teologi, bahkan ketika saya melamar, mendaftar di STT yang tolak saya lihat teman-teman saya yang ikut tes dengan saya, kok mereka hebat ya, menyelesaikan tes itu cepat sekali. Dan juga ada wawancara, dengan cepat mereka bisa menjawab, mereka mengerti semua pertanyaannya. Nah, saya melihat diri saya seperti orang yang bodoh. Kenapa? Karena memang saya belum bijak. Nah, gimana caranya supaya bijak? Di Amsal itu dia bilang, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang bijak. Itu tipsnya, kita harus bergaul dengan orang-orang bijak supaya kita menjadi bijak. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bebal, orang-orang yang pembangkang, maka kita akan sama seperti mereka. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini ukurannya, prinsip yang harus ada di dalam diri kita kalau kita mau membangun suatu hubungan atau kalau kita dalam satu komunitas, apakah kita semakin cinta Tuhan? Yang kedua, apakah kita semakin dewasa? Ya, semakin dewasa dalam hal memikirkan masa depan, terus menjadi pribadi yang mengalah,
Karena orang dewasa itu mengalah. Hanya anak kecil yang tidak mengalah, tapi kalau dia sudah dewasa dia akan mengalah kepada, kalau yang sudah punya istri, dia akan mengalah kepada istrinya, dia akan mengalah kepada suaminya. Nah, mengalah itu bukan kalah, tetapi mengalah itu seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kita ya. Tuhan Yesus Kristus dia mengalah, dia mati disalibkan demi menebus dosa umatnya. Apakah kita semakin mengerti perasaan orang lain, lalu apakah kita bisa berkorban untuk kepentingan banyak orang? Nah, itu terjadi apabila kita terhubung dengan orang yang tepat. Kita bisa memiliki pikiran untuk memikirkan masa depan yang lebih baik. Kita menjadi pribadi yang bisa mengalah, menjadi pribadi yang mengerti perasaan orang lain. Lalu kita juga bisa menjadi pribadi yang mementingkan kepentingan umum. Itu sangat dipengaruhi dengan kemana kita bergaul. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu pengalaman pribadi saya ya, kenapa saya bisa berubah hidupnya dan kenapa juga bisa buruk kehidupan saya sebelum saya mengenal Tuhan. Ketika saya mengenal Tuhan, ya indah sekali komunitas dalam Tuhan itu. Saya baru menemukan figur di situ. Ketika saya mengenal Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya menemukan figur ayah dari pembimbing rohani saya. Saya mulai mengampuni orang-orang yang membuat hidup saya kacau, termasuk abang-abang saya, termasuk juga didikan daripada keluarga saya yang menurut saya kurang baik, begitu ya. Saya mulai mengampuni mereka dan saya melihat ada figur ayah dari pembimbing rohani saya dan saya mengidolakan dia, bagaimana dia menata keluarganya, bagaimana dia bersikap baik terhadap orang, bagaimana dia mengasihi, peduli terhadap sesama. Saya mengidolakan dia. Dan akhirnya saya tiru hal-hal yang baik itu, saya bawa di dalam kehidupan saya. Ketika saya melayani, dan puji Tuhan, semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang tadi saya sudah ceritakan itu, karena pertolongan Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, karena mereka bisa membimbing saya bisa bertobat, saya bisa berubah. Dan saya juga sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mungkin itu saja kesaksian saya, Pak Leo. Kalau ada sesi pertanyaan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pastor udah mau berbagi kesaksiannya yang sangat luar biasa. Nah, buat teman-teman yang mau tanya jawab sama Pastor Jaya Hulu, boleh klik link di bawah. yang mau untuk didoakan juga boleh ya Pastor. Ya, boleh. Kita doa sama-sama ya. Iya. Ya, linknya ada di bawah. Bisa diklik aja di kolom komentar chat. Berarti sekarang sudah menggembalakan dong Pastor, nunggu yang ada telepon. Saya menggembalakan sekitar 5 tahun. 5 tahun. Wow, puji Ya, Tuhan. 5 tahun. Di gerejanya ya. Di daerah mana? Di Bangka, saya tinggal di Bangka. Gereja yang saya layani MDC namanya, GKPB MDC. Oke, ini ada Pastor Syara. Shalom Pastor. Shalom Bang Leo, shalom Bang Jaya. Shalom. Manggilnya Bang Jaya aja. Shalom. Ya, boleh. Luar biasa ya, menggembalakan udah 5 tahun, masih muda banget ya. Memang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, tadi saya ngikutin kesaksiannya walaupun telat berapa menit gitu ya. Tapi saya menikmati kesaksiannya. Memang cara Tuhan itu ada aja untuk
apa ya, memperkenalkan dirinya kepada umatnya ya, yang memang dipilih Tuhan itu luar biasa kalau dengar kesaksiannya semuanya. Nah ini juga apa ya, saya cuman ingin berbagi tentang pergaulan yang tadi yang benar itu ya. Memang benar pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Itu juga betul. pengalaman saya. Tapi belajar dari pengalaman itu saya jadikan itu prinsip hidup saya gitu. Jadi kalau banyak orang bilang ya, kita apalagi di kalangan orang Kristen sendiri, kita berteman jangan pilih-pilih gitu ya, sering kita dengar gitu ya. Jangan pilih-pilih berteman. Tapi sebenarnya memang Tuhan pun suruh kita memang harus pilih teman gitu. Iya kan, dari ayat itu. Karena dari segala sesuatunya kayak di firman Tuhan sendiri kita pelajari dari orang-orang hebat sendiri pun jatuhnya ya di pergaulan yang salah. Kayak misalnya si Samson aja jatuhnya di pergaulan yang salah. Bahkan Salomo pun dia jatuh di pergaulan yang salah, yaitu dia dengan istri-istrinya. Jadi memang pergaulan itu sangat menentukan bagaimana kita nanti dan kita akan jadi seperti apa. Itu memang sangat menentukan. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Pak Pendeta Jaya Hulu ya. Luar biasa ya, banyak juga orang Nias yang jadi hamba Tuhan ya Pak ya. Ya Bang ya. Puji Tuhan. Ya. Ya, kalau saya pribadi mungkin nggak akan jadi hamba Tuhan kalau nggak ada kisah buronan polisi itu. Iya, saya mungkin sudah dipenjara pada saat itu. Tapi itulah cara Tuhan bekerja ya. Cara Tuhan bekerja untuk memilih siapa yang menjadi hambanya. Cara Tuhan macam-macam untuk memanggil siapa yang Ia mau. Seperti gereja YouTube ini luar biasa kesaksiannya. Saya mengikuti channelnya kesaksian-kesaksian yang membangun ya. Sangat sulit untuk mencari teman yang baik, ya bilang begitu. Kalaupun ketemu dengan orang yang baik, kita nggak baik, nggak nyambung dengan dia. Jadi karena nggak nyambung itu, maka mereka kembali kepada teman lama mereka. Nah, itu salah satu persoalan atau pergumulan-pergumulan umat Tuhan ya ketika memilih kepada siapa mereka berteman. Jadi kalau mereka mau menjadi orang yang baik dan mau berteman dengan orang baik, sementara mereka belum baik, jadi nggak nyambung antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik kan nggak nyambung. Kadang-kala seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, saya waktu itu ketika saya mau bergaul dengan orang-orang yang hebat di dalam kerohaniannya, saya ikut-ikut aja. Saya ikut-ikut aja apa kata mereka. Gak usah banyak-banyak tingkah, apa kata mereka saya ikut. Kadang-kadang suka begitu. Nah, memang kita terlihat seperti tidak nyambung dengan mereka, tetapi itu di awal saja terjadinya. Di awal saja. Ketika nanti sudah lama bersama-sama dengan mereka, dengan pola atau cara hidup mereka, hidup takut akan Tuhannya. Nah, itu ada banyak pergumulan di. Shalom. Halo. Putus ya? Shalom. Ya. Suara saya jelas nggak ya, Bang? Jelas, Master. Ya. Jelas. Halo. Iya. Saya Oh iya, masuk itu. Sinyalnya kayaknya up and down ini ya. di tempat saya juga tiba-tiba terputus tadi. Iya, Bang Jaya juga suaranya putus-putus saya dengar ya. Dalam nama Yesus Tuhan inilah menguasai internetnya. Iya, ini yang tadi menyinggung tentang pergaulan itu ya. Memang kita seorang Kristen, kita memang harus pilih-pilih siapa teman kita. Karena kita ditentukan dari siapa kita bergaul. Begitu. Itu sih. Dan saya mau tanya nih sama Bang Jaya. Ya tentang penggembalaan. Saya dulu juga melayani penggembalaan. Cuman karena mungkin
bukan panggilan saya, jadi saya nggak tahan melihat yang orang-orang yang saya gembalakan ya. Nah ini saya mau dong kiat-kiatnya gimana ya, betul. supaya apa ya, kan masih muda banget, kayaknya kita seumuran atau saya lebih muda ya? Boleh tahu nggak berapa usianya? Saya baru 31. Tuh kan bener, lebih muda ternyata Bang Joy ya dari saya. Wow, luar biasa ya. Tapi memang ini ya, kalau udah Ya, Tuhan tetapkan di situ ya pasti di situ ya. Saya memang, aduh, saya memang nggak bisa gitu loh. Berapa tahun saya coba di bagian penggembalaan, memang saya nggak sanggup, saya angkat tangan. Nah, jadi tolong dikasih tahu gitu, karena kan orang-orang itu yang kita gembalakan beraneka ragam ya. Beraneka ragam, dari mulai betul. karakternya, pola pikirnya, dari mulai kanak-kanak yang seperti Bang Jaya bilang, walaupun umurnya dewasa tidak menjadikan dia dewasa, ya kan. Nah itu udah umur-umurnya ada yang lebih dewasa, tapi ya kok kayaknya Iya, betul. anak-anak, dan paling kesal tuh kalau dia itu konseling ke kita, ya, dia itu selalu jatuh di lubang yang sama. Di situ saya geram banget gitu. Saya nggak sabarnya di situ, makanya saya angkat tangan. Itu gereja juga bertanya waktu itu, sayang banget, kasihan jemaatnya, jiwa-jiwa gitu loh. Orang yang digembalakan, udah teruskan muridkan, enggak. Saya karena prinsip saya gini, Ya. ikut Tuhan aja pun nggak dipaksa Tuhan gitu kan ya. Jadi kalau untuk dia kalau mau bertumbuh cari Tuhan, tanpa saya pun dia akan bertumbuh, itu Ya. saya sih. Makanya saya lepasin gitu. Ya udah saya fokus di penginjilan. Kalau penginjilan kan kita enak ya. Kamu mau dengar, mau terima, itu terserah kamu gitu. Itu prinsip Ya, saya. kasih orang. Itu saya. Jadi saya bagian Ya, saya titip ke cuman saya gereja gitu. sampaikan. Iya, saya titip ke orang jadinya. Ini ya tolong ya gembalain, muridkan anak saya gitu saya bilang. Nah, Ya, ya, jadi ya. coba bisa share mungkin kita, ya mungkin ada juga yang Nah, nonton ini, orang-orang yang baru di dunia pengembalaan, ya pasti itu stres banget itu. Saya alami, saya tahu. Jadi mungkin iya, bisa betul. dibagikan Nah, gitu ya. Mhm. ya, ketika saya mulai pengembalaan, saya sifatnya waktu itu menggantikan sebenarnya. Mmm. Jadi ada pendeta sebelum saya, ada kasus begitu. Kasus, nggak usah cerita lah, ini masalah pribadi begitu. Ada Mhm. kasusnya dia di jemaat, di gereja itu, lalu dia dikeluarin. Saya di tempat, ini masalahnya lebih lebih banyak lagi. Saya masuk di situ di umur yang masih muda. Nah, waktu itu sangat sulit untuk saya beradaptasi karena dalam kondisi masih muda ya. Bahkan saya pernah dipanggil pendeta anak-anak. Saya pernah begitu, pendeta anak-anak katanya. Saya seperti itu. Itu di tahun-tahun pertama pengembalaan saya. Lalu saya kumpulkan beberapa para pemimpin gereja, saya ambil rapat, ya, apa yang mau kita lakukan di gereja ini. Saya menyampaikan visi gereja, kita mau arahkan kemana. Lalu saya kasih pesan sama mereka, saya bilang, jangan lihat saya karena muda, tapi biar waktu yang membuktikan. Nah itu yang selalu saya Betul. katakan kepada jemaat. Ya, jangan lihat saya sekarang, tapi waktu yang akan membuktikan apakah saya cinta Tuhan, setia melayaninya. Nah, jadi berjalannya waktu memang di awal-awal pengembalaan itu sangat sulit. Ketika saya ngomong aja, mereka kurang respect begitu. Masa sih orang masih muda menggembalakan kita begitu. Masih muda udah Betul. dipanggil Pak begitu kan. Bahkan udah tua-tua, ada yang tua-tua begitu yang saya gembalakan. Nah, baru dalam beberapa tahun belakangan ini nanti baru anak-anak muda, anak-anak remaja, mahasiswa baru masuk. Mungkin karena saya juga masih muda, jadi mereka lebih tertarik dengan yang muda. Baru belakangan ini lebih banyak jemaat yang muda. Tapi di awal pengembalaan saya itu rata-rata orang yang sudah tua. Rata-rata keluarga yang sudah tua berumur. Nah, tips saya ketika saya mengembalakan adalah saya buktikan apa yang saya katakan. Saya akan kerjakan. Jadi kalau saya berkhotbah, saya pasti akan kerjakan apa yang saya khotbahkan.
Kenapa? Karena perbuatan kita jauh lebih berbicara daripada perkataan. Ya. Betul. Perbuatan saya, peduli saya terhadap mereka, memang pengorbanannya lebih berat ya, lebih besar pengorbanan kita. Saya berbicara sesuatu, saya harus kerjakan itu, dan saya buktikan dari apa yang saya sampaikan melalui khotbah saya, sharing firman Tuhan, saya pastikan saya akan lakukan. Lalu juga saya buktikan dengan keluarga saya bahwa di dalam membangun sebuah keluarga itu kita harus menjadi contoh bagi jemaat yang lain. Jadi lambat laun mereka melihat waktu yang berbicara tadi itu. Ya, ketika dimulai di awal di tahun pengembalaan saya bilang biarlah waktu yang membuktikan. Mereka melihat itu. Hari-hari saya, peduli saya terhadap mereka, bagaimana saya kunjungan. Jadi saya berikan hiduplah sepenuhnya di situ. Hari-hari saya kepada mereka. Nah, itu yang membuat mereka yakin, oh inilah dia, ini yang Tuhan tempatkan untuk gereja ini. Jadi membuat mereka yakin. Sehingga saat ini ya mereka udah terima saya, mereka sudah senang, bangga dengan saya di gereja di mana saya layani begitu. Nah, lalu tentu hubungan dengan Tuhan yang sangat penting ya. Hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Nah, ketika saya di sini, saya tahu posisi saya masih muda. Orang muda itu memang seringkali diabaikan. Ya. Orang-orang bilang belum banyak makan asam garam begitu. Orang bilang begitu. Kalau orang masih muda itu dipandang sebelah mata begitu. Nah, tapi saya yakin begini. Dari dulu saya bilang begini dalam diri saya ketika saya mulai ditempatkan di pengembalaan, tidak mungkin Tuhan pilih saya dan saya tidak mampu dalam pengembalaan. Karena saya dipilih berarti Tuhan akan sertai dengan kemampuan. Termasuk hikmat, ya, termasuk wibawa itu perlu sekali di penggembalaan. Wibawa seorang gembala itu diperlukan, ya, otoritas Tuhan itu diperlukan dan harus dimiliki oleh seorang gembala. Sehingga ketika kita berbicara, mereka mau dengar. Nah, itu yang saya yakini. Kalau Tuhan pilih saya, berarti Tuhan akan sertai saya dengan karunia-karunia yang daripadanya. Pasti itu. Tapi kalau Tuhan tidak pilih saya, ya mungkin saya tidak di pengembalaan begitu. Itu tanda-tandanya bagi saya ya pribadi. Tentu beda-beda masing-masing orang ketika Tuhan panggil dia, karunianya juga berbeda-beda. Kalau mungkin Pastor ini siapa tadi namanya? Sarah. Ya, Pastor Sarah ini panggilannya di penginjilan ya. Di penginjilan ya, beda-beda masing-masing. Tuhan panggil dengan karunia yang berbeda. Mengandalkan Tuhan itu yang paling penting di dalam menyelesaikan persoalan. Nah, mungkin itu kesaksiannya. Iya, betul. Iya benar. Karena memang segala sesuatunya memang harus sesuai dengan talenta kita ya. Tuhan tempatkan kita, ya, panggilan kita di mana, panggilan kita di mana sesuai dengan yang karunia Tuhan seperti apa, penggembalaan atau penginjilannya gitu ya. Iya, benar-benar sih itu memang. Iya. Karena saya udah lakukan semuanya, Bang Jaya. Kayak jemput gitu ya, jemput ya, masa ibadah aja dijemput coba. Tapi itu saya lakukan sampai bertahun-tahun, sampai setia. Iya, sampai saya akhirnya katakan, ini alasan ini. Nah, saya tanya teman-teman yang di penggembalaan juga, mereka bilang, kami pun dulu ngalamin ini, berjuang ya, tapi saya nggak bisa. Karena bagi saya gini, kita aja kayak mencangkul ladang ya. Saya suka pakai istilah perumpamaan kalau ngomong. Nah, kita aja mencangkul ladang, kalau tanahnya nggak mau digarap ya, udah diairin, udah dikasih pupuk, ya otomatis kita jual tanahnya, kita beli tanah yang baru, bener nggak sih? Kita itu aja hanya untuk bertani aja kita begitu. Nah, makanya saya lebih fokus kepada orang-orang yang rindu datang sama Tuhan, bertumbuh, itu aja saya sih. Yang mau gitu ya. Iya, yang mau itu saya, nggak mau saya paksa dan saya nggak punya hati yang lebih di situ. Karena bukan jiwa saya. Oke, Bang Jaya tetap semangat di pelayanannya ya, luar biasa kesaksiannya, gereja YouTube juga. Terima kasih supportnya ya. Orang. Baik, selamat malam ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Oke, kita lanjut ke Bang
Addison. Silakan Bang. Ya, selamat malam Pak Gereja YouTuber. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya minta maaf juga kepada semua sahabat netizen dan juga gereja YouTuber ya. Saya pakai bahasa ibu kami dulu, Yahowu Pak Pendeta. Yahowu Pak Lahabu nih, Pak Lahabu nih. Iya, senang sekali mendengar kesaksian Bapak ya. Pelayanan di mana Pak? Di gereja GKPB Bangka. Oh di ya, Bangka, baiklah. Saya di Kalimantan. Wah, puji Tuhan. Tapi ya mungkin Bapak menjadi gembala, saya guru, tapi guru yang berhati seperti tadi Ibu Sarah itu, misi. Jadi sering juga saya jalan-jalan, sering juga memberitakan kabar baik kepada teman-teman kita sekitar yang belum mendengarkan kabar baik, dan juga melalui channel saya ini juga saya menggunakan atas nama Adi Solahagu juga. Jadi untuk semua ononnya Yahowu Fefu. Adi Solahagu Pak YouTuber. Oh, siap. Semangat. Bu Sarah sudah mendukung. Tadi saya udah lihat. Oke. Ya. Semangat melayani Tuhan di sana ya. Iya, pasti. Terima kasih untuk Pak Gereja YouTuber. Sehat terus ya. Amin. Terus melayani Tuhan, terus memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaan saya Pak Gembala, apa kendala yang, kan saya nggak pernah menjadi gembala. Kalau gereja jalan-jalan saya pernah, kalau gembala saya nggak pernah. Apa kesusahan seorang gembala, dan tapi setahu saya sih katanya itu, apakah benar atau salah, Pak Gembala itu happy terus, bahkan dijemputnya mobil-mobil yang mewah gitu. Apakah ya benar begitu atau bagaimana? Sehingga supaya yang menyatakan itu bisa mereka tahu sekarang. Itu ya Walone yang dijemput. Itu sudah. Jangan sebut merek Pak. Itu aja, kasih tahu aja mereka. Apakah betul begitu demikian? Mobil mewah-mewah yang jemput Bapak. Oke. Ya, pergumulannya sebenarnya dalam mengembalakan ada banyak. Pertama, pergumulannya bagi saya ya, ketika di pengembalaan kita nggak punya teman untuk berbagi. Yang kita rasakan itu sangat sulit untuk kita ungkapkan kepada orang lain. Jadi yang kita alami, misalnya kita ada masalah, ya kepada siapa kita bercerita. Nah, itu masalah dalam pengembalaan. Kalau gembala ada masalah, dia cerita sama siapa? Cerita sama jemaat nggak mungkin, ada masalahnya begitu. Karena kalau dia cerita sama jemaat, ya dia malu dong begitu. Lalu jemaat juga punya masalah. Nah, itu kendala saya ya, kendala saya di dalam mengembalakan, tantangan, bukan kendala tapi tantangan. Nah, karena itu ya tidak ada cara lain selain hanya mengungkapkan itu kepada Tuhan saja. Mengungkapkannya kepada Tuhan. Nah, masalah pembiayaan hidup tentu ini juga menjadi pergumulan di dalam pengembalaan, apalagi kalau gereja perintisan, pasti ini yang pertama yang dialami oleh gembala adalah pergumulan masalah biaya hidup. Nah, di tempat saya kebetulan saya dengan istri cukup banyak kreasi, jadi kami bisa melakukan banyak hal. Lalu juga gereja memberikan kami tidak seberapa, tidak ada mobil yang jemput seperti ceritanya tadi itu. Ya, apalagi cerita mantan pendeta itu katanya belasan juta per bulan begitu ya, dijanjikan ini dan itu. Tidak ada, kecuali kita berjuang begitu. Karena kita nggak boleh mengharapkan sesuatu di gereja untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Seberapa yang diberikan oleh gereja, itulah yang kita syukuri. Nah, selebihnya itu perjuangan kita ya, termasuk kalau mau nge-YouTube ini termasuk juga begitu ya. Nge-YouTube aja untuk bantu-bantu ya,
untuk bantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Justru kita lebih banyak mengeluarkan duit kalau di pelayanan ini. Nah, kita justru lebih banyak berkorban perasaan, duit juga termasuk. Nah itu tantangan di dalam penggembalaan. Luar biasa Pak Hulu. Terima kasih untuk penjelasannya supaya juga jelas kepada kita semua bahwa di gereja itu sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan. Perjuangan seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tapi saya doa dan harapan saya Pak Hulu tetap setia, tetap semangat, dan juga gereja YouTuber tetap semangat. Keep smile, keep strong. Oke, saling mendukung ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Lagu. Terima kasih ya. Shalom. Shalom, ya. Lanjut Kak Yunita. Halo, shalom. Shalom. Shalom Kak Yunita. Ya, Pak Pendeta, tadi kan saya ada dengar juga Pak Pendeta sempat mau pindah agama dan sudah sempat menjalankan sholat ya. Itu yang memantapkan hati Bapak untuk tetap kembali bersama Yesus, itu apa sih Pak gitu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Yunita. Sebenarnya tidak ada yang memantapkan hati saya waktu itu hanya karena pergaulan aja begitu. Jadi karena saya sedang bergaul dengan orang-orang yang beragama Muslim, jadi saya ikut mereka. Jadi begitu saya keluar dari pergaulan itu, saya kembali ke kampung. Di kampung saya tidak ada Muslim, di satu daerah itu semua Kristen. Di Nias itu kan mayoritas Kristen. Jadi ya saya kembali kepada agama Kristen yang walaupun hanya KTP saat itu. Hanya KTP saja Kristennya. Nah, saya mantap dalam mengikut Tuhan itu ketika saya sekolah teologi aja. Jadi saya yakin terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika saya kuliah sekolah teologi. Nah, sebelumnya saya belum mengerti, saya nggak tahu terima Yesus itu seperti apa. Yang saya tahu Tuhan itu ada. Nah, Tuhan itu sama. Tuhan agama lain itu sama dengan Tuhan orang Kristen. Makanya saya ikut-ikut aja. Mungkin barangkali kalau waktu itu saya bergabung dengan komunitas agama lain seperti Hindu, Buddha, saya juga bisa ikut mereka begitu. Karena nggak ngerti. Makanya penting untuk anak-anak muda, ya anak-anak remaja, penting harus mengerti tentang Tuhan Yesus itu siapa. Bedanya apa. Karena Tuhan kita dengan Tuhan agama lain itu beda. Nah, beda pribadi, tidak sama pribadinya, beda pribadi. Meskipun katanya Allah itu sama, tapi tidak, itu pribadi yang berbeda. Itu beda. Nah, itu yang saya bisa bagikan. Oh, gitu. Berarti kita harus lebih mempelajari sama memperdalam kita untuk mengenal akan Memperdalam. Yesus. Ya, betul. Kalau saya setelah saya menggembalakan ya, setelah menggembalakan dibekali juga dengan pemahaman teologi sejak di kampus. Sejak di penggembala ini saya lebih banyak nonton YouTube sebenarnya. Jadi orang-orang yang saya anggap bagus di dalam menyampaikan doktrin tentang Tuhan, saya cari YouTube mereka dan saya konsumsi firman Tuhan yang mereka bagikan. Jadi saya mengerti konsep Tritunggal, konsep siapa itu Allah Bapa, siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Roh Kudus, lalu yaitu saya mengerti justru dari setelah saya mengembalakan, saya lebih banyak menangkapnya dari para YouTuber Kristen begitu, para hamba-hamba Tuhan yang berkompeten dalam hal itu. Puji Tuhan. Dan sekarang kita bisa terhubung dengan informasi yang lebih banyak. Ya, kita bisa dengar siapa saja. Termasuk gereja YouTube ini ya, saya dengar juga kesaksian-kesaksian yang diupload di dalam. Itu cukup membangun iman dan saya bisa cerita kepada jemaat begitu. Oh, gitu. Ya. Gimana Kak Yunita? Ada lagi yang ditanyakan? Enggak.
Oke, terima kasih ya Pak Pendeta. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Oke. Oke, kira-kira udah nggak terasa udah 1,5 jam juga ini kita, Pak Pendeta. Shalom. Halo, suaranya putus-putus nih. Suara saya putus-putus ya? Shalom. Halo, suaranya nggak nyampe. Ya, Nyampe. Shalom. Gimana? Udah kedengeran? Terganggu mungkin sinyalnya. Ini agak putus-putus. Pendeta, kita udah cukup lah ya untuk ini ya, untuk pertanyaan jawab. Nah, untuk edukasi, motivasi terakhir. Edukasi motivasi dari Pendeta Jaya Hulu. Silakan. Ya. Di dalam mengikut Tuhan memang ada banyak masalah, ada banyak tantangan. Tetapi saya mau yakinkan kita semua bahwa ketika kita benar-benar mengikut Yesus, ya, mengikutinya dengan segenap hati kita, Tuhan tidak mungkin mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Kalau Dia saja mau menyelamatkan jiwa kita, kalau Dia saja mau menyelamatkan kita dari upah dosa yaitu maut, apalagi masalah kebutuhan jasmani, apalagi masalah pasangan hidup ya, terlebih bagi yang belum menikah, pasti Tuhan akan berikan itu, pasti, tidak mungkin tidak. Nah, kalaupun Tuhan tidak berikan, berarti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Nah, itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan saya. Justru saya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, sukacita, damai ketika saya sudah di dalam Tuhan. Dulu sebelum saya di dalam Tuhan, saya cari ilmu kebal itu karena saya ingin diakui supaya saya hebat, karena saya memiliki kekosongan dalam jiwa saya. Jadi ada sebuah ketakutan, kekhawatiran akan hidup, sehingga ingin diakui, ingin dilihat hebat. Nah, itu yang saya lakukan. Bagaimana supaya tercapai hal itu? Maka saya cari orang-orang hebat, orang-orang yang punya ilmu kebal, saya berguru kepada mereka. Tapi ternyata bukan memberikan solusi terhadap hidup saya, justru menghancurkan hidup saya. Dan akhirnya perbedaannya setelah saya terima Yesus, kalau dulu selalu kosong jiwanya, merasa kurang, pengen dihargai, pengen dihormati, pengen diakui. Nah, sekarang setelah terima Yesus, tidak ada lagi keinginan-keinginan duniawi seperti itu. Karena ada ketenangan di dalam Tuhan. Dia katakan, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Jadi ketika kita terima Yesus dan memantapkan diri ikut Tuhan, ya ikutlah Tuhan dengan benar. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tentu didukung oleh komunitas. Didukung oleh komunitas di mana kita berada. Nah, jadi pesan saya untuk kita semua, saudara-saudari, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh itu tidak ada ruginya. Tidak ada rugi, justru kita mengalami kedamaian. Meskipun dalam keadaan kita kekurangan, mungkin ya barangkali begitu, kita sedang ada pergumulan, tetapi dalam pergumulan, di dalam penderitaan yang kita alami itu, tetap ada sukacitanya, tetap ada damainya. Karena damai yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan Tuhan itu sifatnya permanen atas hidup umatnya. Nah, jadi itu yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudari. Tetap ikut Tuhan, semangat, jangan pantang menyerah, setia sampai akhir. Itu saja Pak Leo, terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk ini Pak Pendeta Jaya Hulu juga punya YouTube channel ya. Nama YouTube channelnya apa Pak? Pak Pendeta. Halo? Ya, nama YouTube channelnya Pak. Nama YouTube channel Pak. Oh ya, nama YouTube channel saya channel Rohani Official. Jadi ada tulisan channelnya, channel Rohani Official. Itu channel YouTube saya bagikan
saya bagikan renungan tiap hari, pagi dan malam. Itu setiap hari saya bagi renungan di sana, pagi dan malam. Ya, silakan di-subscribe untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, dan supaya juga ada banyak orang yang diberkati melalui firman Tuhan yang saya bagikan di sana. Ya, buat saudara-saudara bisa lihat, klik nama channelnya Pendeta Jaya, biar supaya nama Tuhan juga tetap terus dipermuliakan, khususnya juga di media sosial, di YouTube gitu. Iya. Nah, untuk penutup kita berdoa dulu. Tadi kan saya yang bawa doa, Pendeta Jaya. Sekarang penutup pendeta lah ya yang bawa doanya buat. Baik. Baik, mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga melalui kesaksian yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu. Bilang Kau berkati setiap kami yang mendengarkan channel YouTube ini ya Tuhan, sehingga itu boleh menguatkan kami dan kami semakin dimantapkan di dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Kau berkati YouTube channel gereja ini ya Tuhan, supaya semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati semua kami yang mengikuti kegiatan malam hari ini ya Tuhan. Biarlah damai dan sukacita penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Pastor Pendeta Jayahu, terima kasih atas sudah mau berbagi kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi buat teman-teman yang nonton juga. Amin. Jangan lupa untuk share video ini untuk menjadi berkat di media sosial. Share videonya, kesaksiannya sangat luar biasa ke grup-grup rohani. Saya Leo. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati.